Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keren, Sobat Kebun Aren. Bertemu lagi di channel Kampung Aren Kurma Indonesia dalam program Berdikari, bersinergi di Kebun Aren Indonesia. Saat ini telah hadir di hadapan kita tokoh fenomenal yang sudah mengabdikan dirinya untuk daerah dalam waktu yang panjang. Siapakah beliau? Tunggu dulu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit biografi beliau. Beliau dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 1970, menamatkan pendidikan S1 Teknik Sipil pada tahun 1994 di ITB, pernah 2 tahun bekerja di perusahaan swasta di Jakarta dan Bandung. Pada tahun 1996 menjadi pegawai negeri sipil PNS di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri, Jakarta. Dan pada tahun 1997 ditempatkan di Bapeda Provinsi Riau. Pada tahun 98 beliau mengikuti kursus Perencanaan Pembangunan Nasional PPN selama 6 bulan di Jakarta yang diselenggarakan oleh Bappenas dan LPEM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selanjutnya pada tahun 99 mengikuti tugas belajar S2 di jurusan Teknik Sipil UGM Yogyakarta tamat tahun 2000 dengan predikat cum laude. Dan beberapa jabatan struktur yang pernah diduduki beliau di Bapeda Provinsi Riau yaitu Kepala Sub Bidang Bina Marga, Kepala Bidang Kimpraswil, Kepala Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan, Sekretaris Bapeda, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau 2015-2016, Kepala Bapeda Provinsi Riau 2016-2018. Pada Desember 2018, beliau resmi dilantik menjadi perencana ahli madya di Bapeda Provinsi Riau. Dan Agustus 2020 beliau lulus ujian kompetensi perencanaan ahli utama yang diselenggarakan oleh Publikatren Bappenas bekerjasama dengan LPEM FB Universitas Indonesia. Dan sampai saat ini beliau masih aktif menulis. Beberapa buku beliau yang telah diterbitkan yaitu Opini dan Gagasan Sang Perencana terbitan 2019, Serba-serbi Perencana Pembangunan di Indonesia terbitan 2020, Kolaborasi Perencanaan untuk Pembangunan Daerah yang Berkualitas terbitan 2020, dan DPRD Bukan Legislatif. Baik, Sobat Keren, ibarat pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Inilah dia Bapak Rahmat Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Rahmat Rahim. Ini aslinya kita manggil Bapak apa Abang ini ya? Abang aja. Abang aja ya. Oke. Oke, Sobat Keren, Sobat Kebun Aren, kita panggil Abang. Luar biasa biografi Bang RR ya, kalau singkatannya ya. Saya panggil singkatan Bang RR. Ya. Tamat di ITB di 1994 Bang ya. 94 ya. Terus melanjutkan S2-nya di Yogyakarta. Ya. Iya. Berarti lompatan Bandung baru ke Jawa Tengah Bang ya. Jawa Barat di Jawa Tengah. Ya, Jogja. S3-nya 3 kali tak tamat-tamat. Oh, tiga kali nggak tamat. Ahli madya dilantik Bang? Madya Dilantik. Yang ini sekarang utama. Menurut Bappenas saya utama, Ya. tapi daerah belum mengakui. Oh, belum ngakui. Mungkin next Bang. Barangkali dia baru diakui Bappenas. Baru dia ke Bappenas. Iya. Ini menarik sekali Sobat Keren. Abang kita satu ini tokoh fenomenal, artinya putra daerah yang memang harus kita jaga. Bukan teman antagonis ya. Bukan pemeran antagonis. Baik, terima kasih atas kehadiran Bang RR di ruangan kita di program Berdikari. Ini sedikit banyak kita berbicara mungkin karena backgroundnya Bang RR ini adalah badan perencanaan ya. Jadi kita akan berbicara banyak tentang bagaimana perencanaan daerah, apalagi di zaman VUCA ini. VUCA ya, VUCA dan COVID ya, pandemi gitu ya. Nah, jadi ini bisa kita mulai saja langsung ini Bang Eren atau mulai ya? Santai ngomong. Oke. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini Bang RR ya, apakah ada pengaruhnya terhadap target makro pembangunan di Provinsi Riau pada RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 yang telah berjalan 2 tahun. Ya. Apa ini tercapai nih Bang? Kalau berbicara COVID, terus target perencanaan pembangunan, kita harus bicara konteks global dunia. Global.
dunia sekarang kan kontraksi. Iya. Pasti ada pengaruh ke Indonesia. Di RPJMN nasional juga sangat terpengaruh akibat COVID. Dan juga daerah juga akan secara otomatis terpengaruh dengan adanya COVID. Rata-rata target makro kita turun, pertumbuhan ekonomi turun, IPM turun, kemiskinan naik, tingkat pengangguran terbuka juga naik. Hampir seluruh daerah, hampir seluruh dunia ke depan ini ya. Sebenarnya itulah kita kawan-kawan di Bapeda sedang merevisi RPJMD. RPJMD ini kan sebenarnya janji-janji pemerintah daerah dan DPRD, janji pemerintahan provinsi Riau 5 tahun untuk mengantarkan rakyat Riau ke depan pintu gerbang kesejahteraan di 2024. Di 2019 janjinya dibikin 2018 untuk pilkada. Kan tidak ada yang bisa memprediksi 2020 ada COVID, 2021 dan tidak juga ada yang memprediksi kecuali Allah SWT kapan COVID akan berakhir. Iya, betul. Ya kan sudah vaksin segala macam vaksin juga tidak. Buktinya kan Jumat atau Kamis lalu kita mengalami nomor 3 di Indonesia untuk COVID. Nomor 3 penderita COVID. Coba dibagi jumlah penduduk. Jawa DKI, Jawa Timur, baru kita. Kalau dibagi jumlah penduduk, alhamdulillah kita juara rasio penduduk yang terkena COVID. Nah, itu mas. Betul. Jadi kalau memang target-target pembangunan jelas terpengaruh. Nah, kita sedang di Bapeda, kawan-kawan di Bapeda sedang merevisi target-target pembangunan untuk sampai 2024. Merevisi janji-janji ke rakyat. Karena tidak bisa kita tepati karena adanya pandemi. Nah, tentunya juga seperti apa setelah pandemi, bagaimana mendesain program ini tentang kawan-kawan di Bapeda nanti bagaimana bisa dia tetap cerdas mendesain suatu program untuk rakyat ya. Program untuk rakyat. Jadi rakyat menghadapi COVID. Sebenarnya gampang. Rakyat sedang menghadapi COVID. Ekonomi terganggu. Kesejahteraan terganggu. Psikologis terganggu. Ini pasti kan. Pengangguran juga terganggu. Nah, bagaimana RPJMD mampu memayungi ini sebenarnya? Di mana program-program cerdasnya? Gitu loh Pak. Oh gitu ya. Ini menarik sekali kok Sobat Keren ya. Artinya dalam pandemi ini program yang telah diterbitkan atau dikeluarkan oleh RPJMD ya kan, rencana pembangunan jangka menengah daerah di 2019 dan 2024. Nah sekarang sudah berjalan 2 tahun ini Bang Erer ya, sudah berjalan 2 tahun ini. Nah, jadi tingkat tercapainya itu belum ada kita bisa lihat ya gitu ya dengan pandemi ini. Iya, dia pasti tidak tercapai. Karena apa? Sebagian direfokusin. Pertama kan didesain untuk pembangunan tuh kita tema kita jelas pertanian, industri, pariwisata, infrastruktur, SDM itu misi 5 tahun gubernur sebelum COVID kalau dia. Tahu ada pandemi, sebagian duit itu menurutnya tentu harus direfocusingnya. Sudah memang kebijakan pemerintah pusat untuk social safety net, untuk katakanlah kesehatan, pendidikan. Tentu duit berkurang, target juga berkurang. Nah, di pengurangan targetnya ada 2 sebenarnya. Ketika duit berkurang, upaya Pemprov apa sih menutupinya dari APBN ada nggak? Iya. Tentu diambil dari APBN. Kalau tidak, artinya duit yang secul ini tentu merevisi target. Katakanlah Pak Madi panjang jalan 50 km setahun harusnya dulu. Ya. Duitnya dikurangin 25 km, tinggal 25 kan? Ya. Cuma memilih 25 km di mana? Kita harus cerdas lagi. Yang betul-betul bisa mengangkat perekonomian masyarakat tadi atau hanya lip service mau jalan pokoknya 25 kilo udah ya targetnya apa, outputnya, outcome-nya apa nggak tahu, berarti 25 kilo ya cuma output kan. Nah di sini kejadian sebenarnya antara Pemprov Riau nih bisa membangun jalan, kemudian pertanian, industri apa sih yang bisa di masa COVID? Ada nggak investasi? Kalau tidak ada investasi, bagaimana kita bicara industri besar, industri kecil? Katakanlah Sikim segala macamnya. Yang beli siapa? Kata UMKM kita support UMKM segala macam. Yang beli siapa? Atau jangan-jangan industri kita malah buat modul sibuk, buat modul pelatihan, misalnya kan? Yang tak juga langsung mengena ke masyarakat ini mungkin yang jadi highlight kami selama ini. Oh, iya. Itu Pak Wadi. Betul. Jadi memang kalau dilihat dari
kacamata awam ya, nih Bang Erer ya. Contoh saya melihat pandemi dengan pembangunan gitu kan. Ya. Nah, apa yang bisa dibangun dalam keadaan sakit kan gitu jatuhnya. Ya. Kalau saya kacamata awam ini Mengoptimalkannya gitu ya. ya. Nah, jadi ini tadi Bang Erer juga mengatakan akan mengevaluasi, saat ini lagi mengevaluasi. Ya. Nah, jadi kiat-kiat merencanakan pembangunan di era pandemi Covid ini ya kan. Ya. Dan terutama saat pemerintah Provinsi Riau sedang mengevaluasi rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2024 ini. Apa kiat-kiatnya itu, Bang Erer? Kiatnya banyak sih. Yang banyak itu kita pengen tahu ini. Kiatnya satu, jujur. Kita sampai di mana 2 tahun ini? Capaian target program kita sampai di mana 2 tahun? Dengan duit ini. Terus yang kita harus jujur lagi, duit kita ke depan sebesar apa sih? Kita jadi tidak katakanlah meminta hutang melalui penyelamatan ekonomi nasional itu jadi atau tidak? Positif atau tidak? Karena di program desain 2022 kan sudah berjalan. Nah kalau itu tidak, APBN tidak dapat, investasi tidak masuk, pariwisata kita sakit, kan tidak ada PAD-nya segala macam. Nah duitnya segini, cerdas. Duit segini bisanya optimal seperti apa? Ini itu kan hukum-hukum ekonomi berlaku. Nah kita kan punya pisau perencana harusnya. Pisau perencana itu RPJMD tadi, membaca. Rancanglah program-program satu yang bisa mengantisipasi penyebaran COVID yang lebih parah lagi 2020-2023. Saya tanya mungkin ke Pak Mahdi. Menurut Pak Mahdi 2023 turun enggak COVID? Ini presenter tanya lagi. Enggak, masalahnya 2020 begitu yakin kita di 2020 pemerintah daerah tahun depan COVID akan menurun, ekonomi akan bangkit lagi, semua akan bangkit lagi secara bertahap kita tumbuh. Betul. Ya. Tahun ini kita terjadi COVID lagi. Betul. Varian makin besar. Betul. Tahun depan terjadi varian enggak? Iya. Oh tidak ada, tahun depan kita sudah enak, Amerika sudah tentu ya. Ambigi, itulah volatile, uncertainty, fuka tadi itu. Volatile, uncertainty, tidak bisa ditebak gitu, Bang Erer. Ambigu. Bukan perencana, namanya kalau bingung terus. Betul. Kan? Bukan perencana sebenarnya. Iya. Dipilah gitu. Ini kebutuhan masyarakatnya di mana sekarang? Social safety. Betul. Buka lapangan kerja. Ya kan? Terus katakanlah sekarang COVID-nya ini makin menjadi. Ya. Masyarakat tidak patuh 3M. Nggak bisa. Orang itu makan. Betul. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, apalagi sih berkumpul-kumpul di laut. Pernah nggak teringat meningkatkan imun masyarakat? Dibagi masyarakat ini, misalnya ini menghayal ya. Bapak Dato dengan menghayal beda. Ditingkatkan imun masyarakat. Kasih vitamin C, APBD, kasih vitamin C. Ini bergaya-gaya nih. APBD provinsi, kabupaten kota kompak. Imun masyarakat itu apa sih yang bisa meningkatkan imun? Jadi kalaupun dia misalnya, siapa sih bisa melarang orang di kedai kopi nggak bisa suka? Susah mengawasi, mahal duitnya. Mahal duit pengawasan kepada aparat kepolisian, polisi juga capek, masyarakat lama-lama kita capek. Nah kita ke lapangan tuh butuh makan, butuh nasi kotak segala macam, duit lagi kan. Tingkatkan di masyarakat, bagi ke masyarakat. Tingkat vitamin C-nya, apa yang bisa meningkatkan? Sebenarnya gampang. Coba ke berinovasi ke sana gitu. Iya kan? Sambil juga menerapkan tegas untuk menerapkan hukum. Jangan satu kedai kopi ditutup, kedai kopi lain dibuka. Iya kan? Tebang pilih ya. Tebang pilih ya nggak bisa lah. Karena sama-sama kopi itu Bang Erer. Sama kopi. Oh iya kan? Kalau tutup semua. Iya. Ada kan PS skala mikro, skala besar. Backup duit kita cukup nggak? Efektif nggak itu? Efektif juga nggak menjaga pembatasan orang boleh pulang kampung. Ya kan? Ya kan ada anekdot sekarang di media sosial. Ya nggak ramai itu. Pulang kampung dilarang. Mudik. Wisata tidak dilarang. Oh ya. Kumpul-kumpul dalam rangka pernikahan tidak dilarang. Ya kan? Kok pulang kampung dilarang? Emang lu ada salah apa dengan mak saya kan gitu loh? Kok pulang kampung dilarang? Itulah kayak anekdot kita sekarang. Jadi bingung kan? Larang semua. Tidak ada lagi berkumpul. Kedai kopi tutup semua tutup. Tapi siapkan orang di kedai kopi tidak makan. Pegawai di kedai kopi itu tidak bisa cari uang.
Gimana backup-nya? Nah kan susah. Kata Pak Jokowi, rem dan gas harus ditekan bersama. Coba tekan sama-sama. Gimana ya dari mobil coba kita bisa bayangkan kan? Iya. Coba saya pernah iseng tuh. Nekan rem dan mobil sama kencang-kencang tekan sama tuh. Gak enak juga jalan. Jadi maksud saya itu Pak Adit ya, kita tidak ada Israel. Ya. Nggak ada. Lanjut. Ada 4 hal. Rancanglah yang disebut agile program. Agile program ini program-program yang seperti ini, yang saling mendukung sasaran pemulihan ekonomi. Iya. Dipilah lagi, jangan lagi program-program seperti yang sudah suka. Program pembangunan, program komplit, business as usual sudah tidak mungkin lagi. Kita makin parah ke depan. Duit makin tidak ada, COVID menjadi varian menjadi. Jadi rancanglah agile program itu program yang cerdas, Pak. Yang program dasar yang saling mendukung satu sama lain. Ya kalau kita buat sesuatu itu sesuatu. Iya. Pariwisata harus dikorbankan. Ada apa sih dengan pariwisata harus kita buat gini? Saya bukan, nanti saya salah lagi. Nggak ada orang pariwisata sekarang. Nggak ada. Udah di mancanegara siapa yang udah tahu? Ya kan? Kalau pariwisata di Pantai Cinta, Iya. itu kan berapa sih dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi? Bukan nanti pariwisata saya bukan, tapi nanti. Betul. Banyak agile program, social safety net, bangunan padat karya, masyarakat bekerja. Tidak tahu seperti apa. Bangun gedung misalnya masyarakat dari mana, terus ambil bahan bangunannya dari toko-toko masyarakat yang UMKM. Itu bisa. Itu agile program. Jadi secara social safety net masyarakat masih bekerja. Masih makan. Yang kedua, adaptness program. Ada program beradaptasi, Pak. Mampu menyerap tenaga kerja seperti saya bilang tadi, menggunakan bahan-bahan lokal. Strategic program. Ini kan dulu money follow program. Kita bagaimana macam money follow program. Lah, semua OPD ada program kegiatannya. Gitu. Saya kan kabit harus ada kegiatannya. Kalau enggak, dari mana saya dapat kegiatan? Masa terima gaji buta? Money follow program tinggal. Ini money follow ekonomi. Duit itu ikuti kemana pendukung ekonomi aja. Money follow program merupakan dulu. Karena enggak bisa. Membatasi money flow program itu membatasi SOTK. Kalau tidak mau banyak-banyak program, SOTK-nya nggak banyak-banyak, sesuai visi misi. Ini money flow program, tapi SOTK diperbanyak. Ada eselon 4, ada eselon 3, sebentar hilang tuh kan, jadi fungsional. Eselon 3, masa kami tidak ada program kegiatan apa ya? Masa makan gaji buta kan? Harus ada kegiatan. Padahal kegiatannya tidak langsung mendukung ke visi misi gubernur. Ini rumit ini. Ini mudah dibicarakan, tapi memang harus tegak. Nah, yang terakhir itu drive to execute program. Drive lah program yang bisa bebas dari nilai BAU, business as usual. Memberikan solusi langsung terhadap COVID. Contoh tadi, kalau saya misalnya kepala daerah, saya bagi ke APBD ini untuk membuat vitamin C. Untuk seluruh masyarakat saya kasih vitamin C biar dia imunnya kuat. Saya jamin 1 bulan penuh bisa. Sehingga imun kuat, ya dia kemana-mana imunnya kuat. Kalau dipakai masker segala macam, kita ketemu udah pakai masker. Berapa biaya masker? Ya kan? Biasa melarang orang kedai kopi yang lama tidak ketemu berpelukan, tidak bisa. Tapi kalau imun dah kuat, kuncinya imun. Kenapa kita belum kena madi? Barangkali bukan karena kita menjaga jarak, imun kita kuat dibanding orang-orang yang sudah renta atau anak-anak. Kebetulan Allah SWT masih kasihan sama kita, bukan karena kita hebat. Aku kan hebat jaga kesehatan, olahraga. Tidak, Allah kasihan sama kita. Ibaratnya imannya masih ada gitu. Iya, betul. Iya. Orang beriman juga banyak. Kami ikut berduka. Senior kami Pak Emir Pakis, merokok tidak apa gitu. Tapi kan dia ketua KON yang bergaul masyarakat, apa dilarang di bergaul masyarakat? Tidak bisa. Kita nggak tahu di titik mana kita kena. Kalau imun kita dah kuat, salah satu di usaha itu pakai vitamin C, menjaga vitamin C kan. Kasih masyarakat vitamin C gratis. Enavosi itu tiap hari cus pagi, cus malam. Kasih minyak angin. Kalau buat perda saja, wajib minum minyak kayu putih 7 tetes setiap hari. Buat perda. Siapa nak minum kayu putih kena tangkap mahal. Alhamdulillah minyak kayu putih walaupun belum ada penelitian dari IPB. Oh itu tidak bisa kata IPB. Tapi sudah banyak yang minyak itu Bang Eren. Bisa. Buat minyak kayu putih gitu kan. Tapi perguruan tinggi kan perguruan tinggi tidak menerima. Iya. Belum ada penelitian
kalian kan tidak meliti, tapi kan sudah mengalami yang namanya kan. Iya. Ada sahabat saya kena COVID positif, suruh rumah sakit nak mau. Dah, minum minyak kayu putih, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi apa yang menyebab imun? Imun. Kembali kita ke imun. Kalau imun kita kuat, tambah iman. Imun Iya. itu kan salah satunya vitamin C, Iya. minyak kayu putih. Masyarakat dibeli satu program minyak kayu putih dan vitamin C, energi. Kasih. Dari mana? APBD. Oh, kita tidak ada lagi pariwisata. Siapa nama pariwisata sekarang? Iya kan? Iya. Ya, Pak. DPRD juga harus konsen nih, DPRD juga. Betul. Kita harus jujur, DPRD berapa sebenarnya biaya perjalanan dinas dia? Buka. Oh, kami karena wakil rakyat, kami concern dengan rakyat, kami juga menghibahkan sebagian PPD untuk imun vitamin C dan lain sebagainya. Tapi setiap reses kan sudah apa istilahnya udah Iya. terkembalikan itu Bang Erer. Ya, reses dia itu kan melihat apa sebenarnya jadi masalah di masyarakat. Ya. Tidak ada lagi masyarakat kena COVID. Oh, masyarakat butuh infrastruktur, yes. Masyarakat butuh, yes. Tapi, nah sekarang masyarakat butuh kesehatan, butuh makan dengan sektor perkebunan. Pertanian kurang sekali. Karena juga lanjut perkebunan, support di situ. Adakan bibit-bibit sawit murah untuk masyarakat. Ya kan? Yeah. Daripada masyarakat bilang ini bibit perkebunan sawit. Bisa masuk dalam lingkup Bisa, dinas Badan perkebunan Perencanaan Daerah juga. ada. Dinas perkebunan support punya banyak-banyak. Jangan ke perindustrian. Bukan saya tidak anti, saya mau berdebat dengan orang industri. Apa sih yang kalian lakukan industri? Apakah ada investor kebutuhan sekarang dari India, dari mana orang yang kena COVID? Betul. Pariwisata siapa yang datang? Jadi untuk sosial, bukan dinas sosial yang harus berperan, Pemda juga bisa berperan. Ya, pada center of planningnya kan, Pemda yang bagi-bagi duitnya. Nah, bagi duit harus cerdas, berdasarkan permasalahan. Harus sama-sama dengan OPD. Bapeda kan juga bukan orang super power. Betul. Ya. Dinasnya juga harus cerdas berpikirlah Bapeda, jangan berpikir di perjalanan ini segini. Saya jangan saya gitu dulu, jadi jangan diulangi kesalahan saya zaman dahulu. Ini menarik sekali, sobat keren. Iya kan? Ya, kenapa saya bilang fenomenal? Karena jangan ulangi kesalahan saya dulu. Dulu saya tidak ada COVID. Dulu Pak Madi, Betul. uang Riau banyak. Iya. Waktu saya sekretaris Bapeda, Pak Rusdi Dana Gubernur, Iya. 13 triliun mau kita, tidak ada COVID. Tidak ada COVID. Ya, enak. Nah sekarang COVID ada, duit makin tidak ada, tapi jujur lah duit tidak ada. Betul. Revisi kan sama sekian, revisi itu. Rakyat kami tidak mampu ya, visi-misi kami itu kami tukar ya, bersepakat dengan DPRD. DPRD ngapain aja masukin? Ya kan, bingung. Itu bukan misi-misi kepala daerah. Iya. Begitu visi-misi sudah diperdakan menurut saya, itu visi-misi pemerintahan daerah bersama-sama tanggung jawab DPRD dan kepala daerah. Oh. Bukan tanggung jawab Pak Sam lagi. Orang udah diperdakan diketok palu ini sesuai Pak Sam kan usulkan gitu Pak. Kami sesuai, kami rakyat akan bantu kata DPRD support. Bahasa Inggrisnya luar biasa. Tapi apa terjadi? Kami support dengan apa? Nah ini dia harus diskusi. Berarti next time bisa kita gali lah tentang DPRD ini. Bisa. Sekarang Tapi kita ada fokus. DPRD. Ya. Tapi kalau mau dengan podcast, Ya. DPRD harus ada. Oke, siap. Dengan pimpinannya. Yuk kita berdua. Jadi sekarang dia desain agile program. Ya. Agile program yang bisa lasak program, bisa melecahkan program. Kemudian adaptness ini program beradaptasi tadi. Yang dulu dengan kontraktor, kalau bisa sebagian dengan swaklola. Kemudian itu dari strategi program money follow ekonomi dan social perekonomian. Rancangan program duit di APBD itu merecovery ekonomi masyarakat. Caranya memang banyak, tuh orang pintar banyak tuh. Dokter kan ada banyak sekarang. Tapi yang mau? Enggak, yang Orang pintar banyak kan? Yang Tapi yang mau? Yang di sini apa beda? Oh iya. Social economy recovery. Bagaimana sosial ekonomi masyarakat itu terrecover dengan uang yang segitu. Kurangilah hal-hal lain yang ya Allah susah ngomongnya. Apa ya? Yang tidak ada sama sekali titik tengah kan sense of pandeminya ada. Jadi itu mungkin yang tadi kita bahas, Bang Erer. Artinya merencanakan dalam keadaan kebingungan.
Iya, Apa itu mungkin? dari ambigu. Ambigu. Katakan volatile. Iya, Volatile itu kan pengaruhnya cepat. betul. Uncertainty, tidak pasti. Iya, iya. Bukan. Kapan Pak Mahdi COVID ini kira-kira turun? Tidak tahu. Nggak tahu. Apakah dengan insya Allah dengan vaksin ini masyarakat Indonesia akan kembali? Tidak tahu. Belum tentu. Apakah cuma Allah yang tahu kan, malaikat pun tidak tahu. Apakah tahun depan kita akan ekonomi bangkit lagi setelah ini? Tidak Nggak tahu. tahu. Ambigu. Apa yang mau direncanakan? Nah, nama desain ini harus dengan Betul. SDM aparatur yang juga super agile, super gila. Jangan bisnis usual open Mendagri begini kita memberi, ya kan itu. Iya. Coba lah kalau kita lihat sekarang. Ya. Saya mau berdebat dengan kawan-kawan. Kita memajukan pembangunan ekonominya inklusif, Ya. mandiri dan berdaya saing. Oke. Nah, sekarang ada lagi tema kita industri, pertanian, pariwisata. Kalau saya ada pertanian perkebunan. Hubungan. Itu hanya mensupport yang tertolong pertumbuhan ekonomi. Iya. Karena sawit. Bukan karena yang lain. Bukan karena sawah. Bukan sawah kita enggak juga ya. Iya. Support lah itu, endorse itu. Buka tenaga kerja di situ. Iya. Ya kan, panggil pengusaha, yuk. Kami suplai, kalian bibit, terima tenaga kerja. Gampang. Kayak sistem barter. Kami support, kalian bibit murah, tapi tenaga kerja lokal ya. Saya mau. Iya. Ada barter. Asal dikomunikasi dengan baik. Kita pemerintah kan bukan hebat. Iya. Bukan raja di raja. Partner. Itu makanya. Jadi ya sekali lagi saya tidak ikut menyusun lagi revisi SPJMD karena sudah berada di luar negeri. Wah, luar biasa saudara, ternyata abang kita ini sampai di luar ya. Ya mungkin lebih mendukung kawan-kawan bedah. Tapi dengan ini Bang Erer, dengan perencanaan yang matang, dengan kecerdasan, dengan situasi pandemi ini gitu kan, kita merencanakan sesuatu itu kan lebih elok gitu ya. Kalau misalkan pemerintah gitu kan menghimpun atau merangkul orang-orang yang mungkin ya berkompetensi dan orang-orang cerdas yang bisa membangun perencanaan daerah pembangunan di era pandemi ini. Udah dirangkul semuanya. Orang cerdasnya udah dirangkul. Cuma ya pasti udah lah. Iya. Ya kan? Sekarang kan zaman keterbukaan, Pak Gubernur juga membuka. Cuma juga si bawahan gubernur jujur. Oh, ada masalah lagi ya? Pak Gubernur kan nggak tahu semua. Iya. Yang mendesain bisa sudah industri kita begini Pak. Dari mana? Coba buka program dinas perindustrian. Apa sih yang mendukung kepada COVID? Iya. Social safety net. Saya kan nggak tahu ya. Tapi yang jelas ada nggak jangan industri besar lagi, lupakan investor hari ini, lupakan investor. Capek kita bagaimana Rio mendatangi investor. Beda dari kami dulu kan itu, iya kan? Pariwisata berbasis budaya, the homeland of Melayu, tidak ada COVID. Mengundanglah orang di situ. Rio menyapa dunia, kita bisa menyapa dunia, wahai dunia, datanglah, come to me. Iya. Itu ada bakar tongkang. Sekarang siapa coba bakar tongkang berani kena COVID? Iya. Kena kayak di Sungai Gangga. Iya. Mencucikan diri, COVID semua kan. Sekarang coba come to me. Nggak ada lagi. Padahal wisata itu adalah ada hubungan dengan sosial ya, kemasyarakatan gitu, Bang Erer ya. Bagaimana masyarakat mau menerima tamu kalau misalkan masih dalam ketakutan pandemi. Pariwisata kita berbasis budaya, nggak usah bilang Iya. kita berbasis alam pemandangan. Alam Iya. pemandangan di kampung situ Sumbar. Iya kan? Berbasis budaya. Ada bakar tongkang itu luar biasa. Apa juga? Ada semacam Cian Shui namanya di Meranti, lempar-lempar air. Oh, yang tembak-tembakan. Iya, itu berapa orang datang ke Meranti, Iya. bawa uang ke Meranti, habis semua berapa ke Meranti. Mungkin tidak sekarang, tidak apa-apa komit air lempar air, Iya. lempar air, komit hilang ah, tidak mungkin lagi datang, tidak ada lagi. Jadi berhentilah bicara pariwisata, berhenti sebentar. Baik. Iya kan? Apa sih yang jujur gitu? Iya. Nah duitnya untuk tadi itu belikan ke vitamin C masyarakat, imunnya kuat. Kalau imun dah kuat, enak.
Iya. Nah ini tokoh antagonis. Tidak ada orang mau berdebat sama aku. Iya kan? Nah, infrastruktur. Iya. Infrastruktur jalan, ya oke. Jalan banyak menurut saya oke. Duit tidak ada oke. Tapi pilihlah jalan-jalan yang memang bisa mempunyai akses ke masyarakat. Pilih kepada sentra-sentra perkebunan tadi. Kabupaten kota kita hire nih, jangan dilepas. Woi kabupaten kota, jalan tuh hierarki ya, kami mau jalan provinsi. Sudah kan kemarin ada Kortek Rembangda namanya. Kita koordinasi presiden perencanaan bangun daerah. Kabupaten bangun ini ya, kamu ini kabupaten bangun ini. Udah bagus di Bapeda konsepnya. Terjadi sinergi gitu. Antara kabupaten dan kota kita bersinergi. DPRD sinergi nanti. Oh jangan itu kata DPRD belum selesai. Kenapa Kortek Rembangda itu tidak dibawa sekali DPRD? Woi DPRD kalian duduk, kalian bukan legislatif. Iya. Kalian bagian dari kami pemerintahan daerahnya sudah. Duduk sini desain sama-sama. Nanti kalian masukkan pokir lain-lain pula. Dan lain lagi gitu. Beda tema jadinya. Itu saya pengen debat kalau bisa dengan DPRD debat di sini enak deh sama-sama. Insya Allah kan kita adakan nanti. Iya sangat keren. Ya kan Pak. Gitu mungkin sementara mau udah lewat belum? Oke, terima kasih Bang RR. Ini sebenarnya masih banyak yang mungkin kita pertanyakan lagi soal pembangunan daerah, terutama Riau ya. Apalagi Bang RR ini 2018 sudah pernah istilahnya menjabarkan program di depan presiden. Kalau saya tidak salah lihat saya gali di YouTube ya. Saya gali informasi di media sosial. Ternyata Bang RR sudah pernah menjabarkan perencanaan daerah di depan presiden, dan juga beberapa hal yang mungkin sudah dilakukan beliau, termasuk penulis yang handal ya. Nah kita tunggu terbitan terbaru beliau. Jadi banyak sebenarnya yang ingin kita kupas lagi, tapi kita lihat ikuti sesi berikutnya, konten berikutnya yang mungkin akan kita gali. Dan ini apa kesimpulannya yang sudah kita hasilkan dari pembicaraan ini kita, Bang RR? Ini pemerintah ini kan supporting ya. Apa yang kita lakukan hari ini untuk siapa? Untuk rakyat, untuk menyelesaikan masalah rakyat. Ya. Rakyat itu masalah di mana sekarang? Di pandemi. Pandemi di mana? Tinggal buat ini. Pandeminya dia tidak bisa makan, ya kan? Ya. Ekonomi tidak bergerak. Yang kedua kesehatan, ketiga pendidikan. Support aja di situ. Ya. 3 itu social safety net, pendidikan, kesehatan. Untuk IPM kita bertahan hidup dulu. Ya. Jangan kita bercita-cita membangun Riau lebih baik segala macam. Oke, Riau lebih baik pasti gitu. Pertumbuhan ekonomi tidak usah menghayal pertumbuhan lah. Betul. Tidak usah. Rakyat hidup dulu. Ketika kita bicara hak hidup orang banyak, Ya. kebutuhan dasar, tidak pernah orang bicara pertumbuhan. Safe iya kan orang survive dulu nih. Bertahan ya. Bertahan, jangan ada masyarakat dia kena mati lagi, kena COVID lagi. Iya. Sedih enggak kita dengan 6,5 juta 404 kasus. Jawa Timur lebih tinggi, penduduknya berapa? Iya, Jawa Barat 50 juta. DKI sekian juta dan semua orang ada di DKI, pusat nasional di DKI, kita pusat apa? Kok bisa segitunya? Iya. Kan konyol sebenarnya. Konyol enggak? Iya. Orang datang sebagai apa? Ke Sumbar misalnya, orang lihat pariwisata, lihat bukit tingginya. Ada alasan kenapa Sumbar tinggi. Iya. Kita apa? Orang mau investasi, ada orang dari China atau dari mana investasi sekarang. Nah, kita aja menyebarkan ini. Iya kan lokal, makanya kan. Iya. Orang Riau ke Jakarta, balik ke Jakarta bawa itu. Iya. Kok nggak bisa diprotek ya? Nah, oke. Itulah dulu. Jadi APBD kita di satu sisi juga turun. Tidak lagi zaman mewah kami dulu. Iya. Sampai 13-14 triliun. Tidak ada COVID. Nggak ada COVID yang ambil difokusin, nggak ada. Kan? Sekarang duit nggak ada. APBN juga nggak hebat-hebat kali banyaknya. Karena APBN juga susah. Iya. Nasional juga punya masalah sendiri kan. Betul.
punya baseline sendiri untuk RPJMN-nya. PJMND ya. Nasional. Nasional ya. Ya, Pak Jokowi sama Maruf punya PR 5 tahun dalam RPJMN di PWM. Emang ada dana transfer daerah. Dana transfer itu kenapa? Karena pusat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah. Dikasihlah duit, kan kewenangan nih, kerjaan nih kewenangan kami, tentu duit ikut. Ya. Nah sekarang duitnya tidak ada. Di pusat kan ada misalnya, karena pusat juga pusing nih. Iya. Pusat juga pusing dari Sabang sampai Merauke, juga kan. Iya. Belum kasus KKB di Papua, ya kan? Gimana kita mau buat sesuatu, duitnya tidak ada. Nah, di duit yang sekete ini lah, di duit sedikit ini, kami lah contoh, ini sederhana. Kami dulu kepala Wapenda, punya income sekian, anak 1, istri 1, ya kan? Bisa lah kemana-mana setiap tahun liburan. Ya kan, setiap tahun ada sedikit rezeki liburan. Ke Pulau Bunda punya di. Sekarang start kroco. Tak pula dipakai misalnya kan. Ini kan fungsional. Income belum. Tinggal mana tuh, nak? Kita cuma bisa untuk makan ya, untuk hidup. Lupakan yang dulu ya, siap. Dikasih tahu. Nah, ini programnya ini ya, ke pendidikan, beli pulsa. Makan dulu bisa Burger King, sekarang kita makan lontong. Tapi hidup kalau nak dengan makan lontong hidup nak. Istri juga gitulah sebenarnya kita manage itu kan. Di saat income low income, tapi anak tetap hidup, istri tetap hidup. Nah sekarang program yang jalan-jalan tadi, itulah saya bilang di RPJM, mengapa lagi pakai jalan-jalan berjalan ini? Luar biasa ya. Bukan dana perjalanan dinas kita, makanya apa? Jujur. Ungkapkan realita, jangan lagi pakai pencitraan begini real begini. Ada lagi orang tak percaya lagi gitu loh. Ini real. Tolong rakyat bantu kami, selesai. Jadi jauh beda lah itu Bang R, kita merencanakan bagaimana pembangunan daerah keluarga kita gitu ya, dengan membangun daerah provinsi seperti ini gitu ya. Masa saya tidak lagi kepala Polda tapi bisa bawa anak jalan-jalan. Bisa lah makan. Terus sakit dia, jalan-jalan sakit dia. Dia hanya butuh vitamin C, Pak, berikan aku vitamin C ya. Aku butuh pulsa sekian ya, wifi-nya butuh sekian ya. Karena aku tidak perlu lagi ke sana. Istri juga itu. Nggak usah lah beli ke Kirana lagi ya. Emas itu nggak usah kita beli lagi. Kan makan, kita kan makan aja dulu. Sehat badan, olahraga kita. Cukup ke support kita. Kita survive sekarang ya. Bukan lagi masalah, kita pariwisata begini. Nggak ada lagi. Jadi minimal pribadi kita PSBB sendirilah. Iya. Jangan kemana-mana, cukupkan yang di dalam. Itulah RPJM. Iya. Jujur. Iya. Jujur, ungkapkan realita ini yang baru kita capai. Ke depan kita bisa capai seperti itu lagi karena duit tidak ada COVID-nya, kita fokus fokus dan serius ke program hidup. Bagaimana hidup? Bagaimana masyarakat hidup 2-3 tahun ke depan. Oke, luar biasa. Kesimpulan yang panjang sekali ya. Sebenarnya belum putus ini, cuman waktu ya. Waktu yang sudah memisahkan kita ini. Baik, terima kasih Bang NR. Siap. Terima kasih atas waktunya dan juga ilmu yang disampaikan. Semoga pemerintah daerah ya khususnya bisa membangun internal ke dalam dulu ya. Istilahnya memberikan support kepada masyarakat dan juga membangun ekonomi juga di masyarakat. Ya, dari pembicaraan tadi ada sedikit kesimpulan yang sangat menarik bagi saya. Iman, jaga iman untuk akhirat, jaga imun untuk di dunia ini. Baik, sobat keren semua, berakhir sudah program kita berdikari, bersinergi di Kebun Aren Indonesia dalam channel Kampung Aren Kurma Indonesia. Selanjutnya nanti kita akan adakan lagi program-program yang lain. Ya, kita akan mengupas banyak, ya, apalagi dengan Bang R ini banyak sekali tema yang akan kita ungkit. Banyak sekali tema yang akan kita angkat ya untuk sobat keren semuanya ya. Oke, sobat keren. Salam keren. Sobat keren, sobat Kebun Aren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.